Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Masjidul Amin dalam Jadul Learning. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai ekualisasi PPh pasal 21 atau yang berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 dan menyesuaikannya dengan laporan keuangan serta pelaporan SPT PPh tahunan dari si pemberi kerja. Jadi, gini ceritanya. Pada video-video sebelumnya, gitu ya, kita sudah membahas mengenai beberapa aspek terkait dengan PPh pasal 21, mulai dari iuran BPJS, kemudian iuran pensiun, kemudian ada pemberian beberapa natura dan kenikmatan, gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tunjangan BPH. Nah, pembahasan-pembahasan tadi ini berkaitan dengan aspek material dari hukum pajak yang berkaitan dengan PPh pasal 21 atau pemotongan pajak terhadap pembayaran yang diberikan kepada karyawan atau peserta kegiatan atau bukan pegawai yang melakukan suatu jasa atau pekerjaan kepada si pemberi penghasilan. Nah, ekualisasi ini berbeda daripada video-video sebelumnya yang berkaitan dengan aspek substantif atau aspek-aspek perencanaan pajak yang memang ditujukan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak hingga seminimal mungkin. Namun pada video ini karena kita membahas mengenai aspek formal dari PPh pasal 21, tujuan dari aspek perencanaan pajak formal dari PPh pasal 21 khususnya terkait dengan ekualisasi PPh pasal 21 ini adalah berkaitan dengan bagaimana agar tidak ada shock gitu ya ketika ada pemeriksaan atau pengawasan dari otoritas perpajakan. Dan bagaimana kita memastikan bahwasanya apa yang kita laporkan dalam perhitungan PPh pasal 21 itu memang sudah sesuai dengan peraturan dan tidak ada yang miss dan sangat berkorespondensi gitu ya dengan biaya gaji dan pegawai yang kita bebankan ketika kita menghitung PPh tahunan dari si pemberi kerja baik itu PPh badan maupun orang pribadi. Baik, langsung saja apa ekualisasi PPh pasal 21 itu dan bagaimana dampaknya terhadap perencanaan pajak terkait PPh 21, langsung saja kita bahas mengenai ekualisasi PPh pasal 21. Nah, sebelum kita lanjut mengenai ekualisasi PPh pasal 21, perlu kita pahami bahwasanya PPh pasal 21 ini memiliki dampak dari segi pekerjanya maupun pemberi kerjanya, gitu ya. Nah, dampak dari PPh pasal 21 dan pemberian penghasilan kepada pekerja ini sebetulnya berdampak setidaknya pada 3 aspek. Yang pertama adalah laporan keuangan. Nah, jadi ketika kita membayarkan gaji atau bentuk-bentuk penghasilan lain kepada pekerja, maka secara pasti kita harus mencatat transaksi-transaksi tersebut dan transaksi tersebut akan muncul di laporan keuangan. Kemudian yang kedua, penghasilan-penghasilan tersebut dan PPh pasal 21 yang berkaitan dengannya ini tentu juga dituangkan atau muncul dalam SPT PPh pasal 21 karena kita memotong PPh pasal 21 dari pemberian penghasilan seperti gaji dan lain sebagainya kepada karyawan kita. Nah, ini muncul pada SPT PPh pasal 21 baik dari masing-masing masa pada tahun tersebut atau pada bulan Desember atau masa Desember dari tahun yang bersangkutan seperti itu. Dan aspek yang ketiga adalah bahasanya ketika kita membayarkan penghasilan kepada karyawan gitu ya dan pembayaran penghasilan tersebut dicatat dalam sistem pelaporan keuangan kita sebagai biaya gaji karyawan, maka biaya gaji karyawan tersebut juga akan masuk dalam perhitungan PPh badan dari si pemberi kerja tersebut. Dan tentu saja ini akan masuk dalam SPT PPh badannya. Nah, khususnya dalam SPT PPh badan, biaya gaji dan karyawan ini bisa dilihat di formulir 17718A, kemudian 1771 Romawi 2 dan 1771 Romawi 1. Apa itu formulir-formulir tersebut? Nah, ini adalah bentuk-bentuk lampiran dari SPT PPh badan induk gitu ya, akan saya tampilkan setelah ini. Nah, mungkin kita mulai dulu dari SPT PPh badan kayak gitu ya. Kita bisa melihat bahwasanya biaya gaji dan karyawan yang kita
bayarkan kepada karyawan gitu ya, itu akan masuk di laporan keuangan, dan laporan keuangan itu ikhtisarnya atau rangkumannya itu diisi dalam formulir 17718A. Kita bisa lihat di komponen elemen dari laporan laba rugi ini ada ini tenaga kerja gitu ya contohnya, dan operasional tenaga kerja. Nah, ini mengikuti apa yang ada di laporan keuangan. Ini formatnya berbeda-beda ya untuk masing-masing kegiatan usaha gitu ya. Dan untuk yang saya tampilkan ini adalah contoh dari kegiatan usaha apa ini saya akan lupa. Ya, ini lebih berkaitan dengan perusahaan pembiayaan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, selain transkrip laporan keuangan tadi yang ada di formulir 8A gitu ya, ada juga lampiran Romawi 2 atau formulir 1771 Romawi 2. Nah, bisa dilihat di bagian ini, bagian kiri ini ada nomor 2, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang bisa dimasukkan di harga pokok penjualan, ya, misalnya tenaga kerja langsung itu biasanya kan kalau di laporan keuangan masuk dalam harga pokok penjualan. Nah, ini dimasukkan dalam komponen ini. Kemudian untuk gaji, upah, bonus, gratifikasi, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai biaya operasional, itu masuknya di biaya usaha lainnya ini. Kemudian kalau berkaitan dengan kegiatan lain di luar usaha gitu ya, maka maksudnya ada di sini. Mungkin di laporan keuangan detailnya tidak detail ini gitu ya. Mungkin di harga pokok penjualan angka yang ada di laporan keuangan hanya ada harga pokok penjualan itu saja gitu. Tidak ada masing-masing komponen dari harga pokok penjualan. Pengisian ini, pengisian gaji, upah, bonus, gratifikasi, dan lain-lain pada masing-masing kolom ini tentunya harus sesuai dengan paling tidak ya sama dengan neraca saldo setelah diaudit seperti itu. Ini harus diperhatikan, harus sesuai dengan pelaporan keuangannya. Nah, ini adalah formulir 17712. Kemudian formulir yang berikutnya adalah formulir 17711. Nah, ini berkaitan dengan koreksi fiskal. Apabila ada objek-objek yang dilaporkan dalam laporan keuangan, tetapi dikoreksi pada saat perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, ini perlu diperhatikan. Misalnya berkaitan dengan pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan, meskipun ini berubah setelah Undang-Undang HPP seperti itu. Kemudian apabila ada pajak penghasilan atau gaji-gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bahan perhatian ketika kita menyusun suatu ekualisasi. Pastikan bahwasannya pasal 21 dan pelaporan terkait dengan perhitungan penghasilan neto fiskal ini nyambung gitu ya. Jangan sampai ada komponen yang seharusnya dipotong PPh pasal 21 itu tidak dipotong PPh pasal 21 karena mungkin kita lupa atau tidak dikelola dengan baik. Ini adalah beberapa formulir-formulir dalam SPT PPh Badan yang perlu diperhatikan, terutama ketika kita menghitung atau mengevaluasi perhitungan dan pelunasan PPh pasal 21. Dan apa yang ada di formulir-formulir ini akan berguna bagi kita untuk menyusun ekualisasi, karena kita memahami nih dari masing-masing sudut pandang, dari sudut pandang SPT PPh pasal 21 dan PPh Badan gitu ya. Mengapa ada perbedaan-perbedaan ini? Dari formulir-formulir ini kita akan bisa memahami, oh perbedaannya karena ini beda. Kemudian formulir yang berikutnya tentu saja adalah SPT PPh pasal 21 itu sendiri gitu ya. Berapa PPh pasal 21 yang kita potong ini akan ditampilkan di sisi ini ya. Kemudian dasar pengenaannya akan ditampilkan di sisi ini. Nah, idealnya
jumlah penghasilan bruto ini sama dengan jumlah biaya gaji dan karyawan, seperti itu yang ada di laporan keuangan maupun di SPT. Namun karena berbagai faktor, misalnya ada komponen-komponen khusus gitu ya yang perpajakannya berbeda antara PPh pasal 21 dengan PPh badan kayak gitu, maka ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang harus kita jelaskan dalam suatu ekualisasi PPh pasal 21. Nah, beberapa item dalam biaya gaji dan karyawan atau biaya-biaya jenisnya gitu ya memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda gitu ya. Sebagai contoh nih, sebagai contoh adalah JHT atau iuran pensiun oleh pemberi kerja. Nah, ketika pemberi kerja itu membayarkan iuran pensiun atau JHT kepada pekerja gitu ya, maka pembayaran tersebut deductible atau bisa dianggap sebagai biaya pengurang penghasilan di sisi pemberi kerjanya, namun non taxable atau tidak dikenakan pajak di sisi pekerjanya. Karena kenapa? Iuran pensiun dan JHT ini akan dikenakan pajak nanti setelah dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun. Jadi ada penangguhan pengenaan pajak atas iuran pensiun dan JHT ini hingga nanti ketika pensiun ini dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun. Ini kan menimbulkan adanya perbedaan dari treatment perusahaan, pemberi kerja, dan treatment pekerja. Di sisi pemberi kerja gitu ya, pembayaran ini dianggap sebagai deductible. Di sisi pekerja, pembayaran ini dianggap sebagai non taxable atau bukan objek PPh, seperti itu ya. Jadi tidak dikenakan PPh pasal 21. Ya, ekualisasi ini digunakan untuk menjelaskan apabila ada perbedaan atau selisih antara objek PPh pasal 21 yang kita perhitungkan dalam memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang kita bayarkan kepada karyawan atau pekerja dan biaya yang dikurangkan dari objek PPh wajib pajak pembayar itu yang dilaporkan secara tahunan, gitu ya. Jadi kalau menurut PPh pasal 21, SPT PPh pasal 21 perhitungannya seperti apa, kemudian menurut SPT tahunan itu seperti apa, biaya-biayanya ini harus match, kalau tidak match selisihnya itu harus dijelaskan dalam suatu ekualisasi. Nah, bagaimana kita menyusun ekualisasi ya? Ini prinsip saja gitu ya. Kita mulai dari biaya gaji dan karyawan menurut SPT tahunan. Nah, ini mungkin kalau saya tampilkan ada di sini gitu ya. Ada di komponen-komponen ini. Mohon maaf ini kalau tulisan saya jelek, atau lebih tepatnya ada di sini ini totalnya. Jadi starting point-nya dari sini. Kemudian setelah biaya gaji dan karyawan menurut SPT tahunan, kita bandingkan dengan penghasilan bruto menurut SPT PPh pasal 21. Nah, ini kita ambilnya angkanya dari sini. Kita jumlahkan dari semua masa pada tahun yang bersangkutan di Januari sampai Desember atau pada angka tahunan yang bisa muncul pada SPT PPh pasal 21 masa Desember. Ini diambil dari angka jumlah penghasilan bruto ini. Idealnya harus sama. Saya tekankan lagi harusnya sama gitu ya antara dua poin tersebut. Tapi dalam praktiknya akan banyak perbedaan yang muncul. Nah, perbedaan inilah atau selisih inilah yang harus kita jelaskan. Penjelasannya bagaimana? Dari selisih ini kita identifikasikan penyebabnya apakah karena JHT atau selisih kurs atau beda tahun perpajakan atau sebab-sebab lain yang memang sesuai dengan peraturan. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan berarti ada kesalahan, baik kesalahan pembebanan yang berlebih dari SPT tahunan si perusahaan gitu ya, atau ada kekurangan dalam pemotongan PPh pasal 21. Seperti itu. Nah, kalau hal ini terjadi yaitu maka tentu saja akan ada pembayaran lanjutan gitu ya, dan ini akan menimbulkan sanksi berupa bunga maupun denda. Nah, ini adalah manfaat dari ekualisasi untuk menjelaskan kenapa ada perbedaan antara biaya gaji dan karyawan di SPT tahunan dan
penghasilan bruto sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh pasal 21. Ini sebaiknya memang dibuat mungkin setiap tahun gitu ya, setelah pelaporan SPT PPh pasal 21 bulan Desember, itu minimal. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai ekualisasi SPT PPh pasal 21 dengan SPT PPh tahunan si pemberi kerja. Semoga video ini bermanfaat buat para pemirsa semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk cek video-video yang lainnya. Semoga video-video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.